Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini pembelajaran PJOK kita bentuknya adalah materi. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Nah, di dalam pola hidup sehat ini nanti akan ada penjelasannya seperti apa pola hidup sehat itu. Terus kemudian juga nanti paling terakhir ada tugas. Nah, namun tugasnya kalau kemarin praktek, kalau kali ini nanti bentuknya adalah portofolio ya. Baik, kita akan mulai saja terkait dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini berarti bagaimana cara kita supaya mendapatkan kondisi yang sehat ya. Terutama kesehatan itu di dalam jasmani ya. Ada juga nanti kesehatan dalam rohani ya. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana kesehatan dalam bentuk jasmani. Dalam pola hidup sehat ya, kita akan memperkenalkan yang namanya dengan heksa usaha sehat. Heksa usaha sehat. Heksa itu 6, usaha ya usaha kemudian sehat. Jadi 6 usaha sehat ya, disebut dengan apa tadi? Heksa usaha sehat. Nah, apa saja yang terdiri dari heksa usaha sehat ini? Mari kita simak ya satu persatu heksa usaha sehat ini. Heksa usaha sehat yang pertama yaitu seimbang gizi. Seimbang gizi. Nah, kalau kita dengar gizi, di mana saja kita bisa memperoleh gizi? Mungkin dulu kita pernah belajar tentang 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Ayo, masih ingat apa saja yang berada di dalam 4 sehat 5 sempurna? Iya. Nanti kita lihat ya, ada nasi, kemudian sayur, ya, kemudian lauk pauk, buah, dan susu. Nah, ya. Nah, di dalam 4 sehat 5 sempurna ini harus mengandung kandungan gizinya. Jadi tidak sembarang makanan itu kita main makan saja, ya. Nah, kandungan-kandungan gizi yang terdapat dalam 4 sehat 5 sempurna itu diantaranya nih ya, diantaranya ada yang namanya vitamin ya, terus kemudian ada yang namanya nanti karbohidrat, ada yang namanya mineral. Nah, kalian perlu tahu yang mana nih bagian-bagiannya supaya masuk ke dalam vitamin, masuk ke dalam karbohidratnya, masuk ke dalam mineralnya, bahkan masuk dalam lemak. Karena setiap fungsi zat gizi ini ya, ini punya manfaat dan fungsinya masing-masing ya, punya manfaat dan fungsinya masing-masing. Nah, itu tadi terkait ya tentang zat gizi. Nanti kita lihat 4 sehat 5 sempurnanya. Selanjutnya yang kedua yaitu menjauhi rokok. Nah, kenapa rokok menjadi bagian? Karena sampai saat ini rokok ini di mana saja kita berada pasti menemukan orang itu merokok. Nah, padahal sudah jelas-jelas ya, dimanapun tempat ada baliho atau ada spanduk ya tentang larangan merokok, tapi kenapa orang merokok? Nah, ini berarti merokok ini sangat bukan saja meracuni tubuh, meracuni jiwa juga dan pikiran. Buktinya sudah ada larangan merokok tapi orang tetap merokok. Nah, ini harus kita jauhi karena di dalam merokok sudah pasti sesuatu yang tidak menyehatkan. Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana racun-racun rokok itu ada di dalam rokok itu tersebut. Ya. Sebelum dihisap sampai dihisap ya, artinya sebelum dibakar sampai dibakar. Nah, itu mengandung racun. Ya, tapi orang senang saja gitu. Nah, itu bahwa mereka tidak memperhatikan terkait dengan pola hidup sehat. Berarti yang kedua ya, jauhkan rokok dari
kita. Ya, kalau udah jauhkan, jangankan nyobain, mendekati saja jangan. Karena itu sangat bahaya sekali. Bahkan ada yang namanya perokok aktif, berarti dia yang merokok, dan perokok pasif. Siapa perokok pasif? Kita yang tidak merokok, tapi menghisap ya asap rokok. Nah, ini pasif, dan yang pasif ini pastinya jauh lebih berbahaya dibandingkan yang aktif. Oleh karena itu, ya, jauhi rokok dan juga jauhi orang-orang yang sedang merokok. Berikutnya yang ketiga, terkait dengan pola hidup sehat, yaitu hindari dan atasi stres. Wah, apa ini ya stres ya? Stres ini adalah selalu kita tertekan dengan sesuatu. Ya, stres itu ya. Mungkin kita punya masalah, mungkin kita takut, mungkin kita tidak bisa, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk menghindari stres ya? Bagaimana caranya untuk kita menghindari stres? Beberapa cara untuk menghindari stres, yaitu yang pertama adalah selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif. Jadi ketika kita punya rasa takut, kita hilangkan takutnya itu. Kita yakinkan bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah. Kita takut terhadap kegelapan, kita kembalikan, Allah akan melindungi kita. Nah, ini mempositifkan bahwa diri kita itu supaya tidak terjadi stres. Kemudian hindari yang namanya marah-marah. Kalau sudah terlanjur marah, dekati Allah lagi. Dengan apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Pokoknya jauhi marah-marah. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan engkau marah, maka engkau akan masuk surga. Berarti kita jangan marah. Kalau marah, nggak akan masuk surga. Begitu ya. Nah, terus kemudian juga jauhi sikap terburu-buru. Ya, jauhi sikap terburu-buru. Nah, yang terakhir terkait dengan stres ini adalah luangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, hindari kegiatan yang negatif. Hindari kegiatan yang sia-sia, ya. Misalkan main game yang tidak ada tujuannya, misalkan, hindari. Kemudian nonton TV yang berlebihan, hindari. Kemudian bermain yang menghabiskan waktu dan tidak ada manfaatnya, hindari. Nah, itu juga akan mengurangi dari aktivitas stres ya. Baik, kita lanjutkan yaitu ke berikutnya. Berikutnya adalah terkait dengan tekanan darah. Nah, sebenarnya ada hubungannya tadi ya dengan stres ya. Biasanya kalau orang yang marah-marah, stres, itu tekanan darahnya tinggi. Nah, sekarang berarti kita mulai mengenal nih tekanan darah. Ya, tekanan darah. Kita bisa lihat orang diperiksa tekanan darahnya, ya kan? Nah, tekanan darah ini ada normal, di atas normal atau tinggi, dan di bawah normal atau rendah. Makanya orang biasa dikenal darah tinggi, kemudian darah rendah, gitu ya. Nah, orang yang darah tinggi biasanya emosionalnya tinggi, marah-marah, gitu ya. Terus kemudian gampang pusing. Sebenarnya darah rendah juga gampang pusing ya, tapi lemes, lebih lemah gitu biasanya ya. Nah, nanti terkait tekanan darah ini ada satu tugas nanti ya. Oke. Nah, berikutnya yang kelima, setelah tekanan darah tadi, yaitu teratur dalam berolahraga. Ya, mungkin khususnya di masa pandemi seperti ini, olahraga ya yang sederhana tapi rutin. Aktivitasnya rutin ya, misalnya pagi hari dengan senam-senam sederhana seperti yang kemarin latihan peregangan, itu bisa dilakukan ya. Tidak semua gerakan, cukup 3, 2 ya, tapi continue pelan-pelan. Nah, itu supaya tubuh kita kembali segar ya, kembali segar. Atau juga bisa dilakukan dengan senam pernafasan ya, tarik napas, lepaskan ya, dengan cara yang rutin gitu ya. Itu juga bisa menjadikan keterampilan olahraga khususnya di masa pandemi yang seperti ini. Tapi kalau nggak pandemi bisa lari, jalan dan sebagainya. Itu yang paling sederhana. Nah, tadi sudah berapa? Sudah 5 ya. Nah, karena heksa tadi 6 ya, berarti yang terakhir adalah yang ke-6 ini, yaitu istirahat dengan cukup. Nah, bagaimana polanya istirahat ya? Kalau usia seperti kalian ya, anak-anakku, itu istirahatnya 8 sampai 10 jam. Ya. Tapi apakah kalau pas ternyata sisa waktu hanya 7 jam, 5 jam tidak sehat? Tetap sehat. Hanya memang kondisi
yang tidak terbiasa ya, dan tidak terbiasa itu akan menimbulkan gejolak di dalam tubuh, terus akhirnya bisa sakit, bisa pusing ya. Orang yang kurang tidur bisa pusing. Tapi kalau sudah terbiasa ya, subhanallah ya, kalau sudah terbiasa dengan kondisi kita, masya Allah, aktivitas istirahat ini bisa mencukupi untuk tubuh kita. Itu yang terpenting adalah istirahatnya cukup untuk tubuh kita ya. Nah, anak-anakku, ya itu tadi ya 6 usaha sehat ya, atau dikenal dengan heksa usaha sehat. Oke. Nah, dari penjelasan itu nanti ada banyak hal lagi yang bisa dikupas sebetulnya. Nah, cuma karena ya dalam posisi belajar kita saat ini, maka Bapak berikan beberapa kesimpulan-kesimpulan saja ya dari heksa usaha sehat ini. Nah, tugas kalian ada beberapa nanti terkait dengan pelajaran pola hidup sehat hari ini ya, dan keterkaitannya dengan materi heksa usaha sehat. Apa saja tugas-tugasnya, perhatikan. Oke. Tugas yang pertama keterkaitannya dengan gizi tadi ya, dengan gizi. Tuliskan ya, terkait dengan makanan yang mungkin kalian makan atau yang kalian kenal, tidak usah banyak-banyak, 3 saja makanan. Apa makanannya, kemudian kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut itu apa ya. Contoh ya, Bapak berikan contoh nih, tapi jangan contohnya ini menjadi jawaban kalian ya. Jeruk misalkan, jeruk mempunyai kandungan gizi vitamin. Nah itu misalkan contoh seperti itu ya. Nah nanti kalian 3 saja, asal jeruk nggak boleh karena jeruk sudah diberitahu oleh Bapak ya. Jadi 3 selain contoh yang Bapak berikan. Oke, itu yang pertama ya, tentang terkait dengan gizi. Nah yang kedua itu tugasnya terkait dengan tekanan darah. Nah tadi Bapak sudah sebutkan tuh, normal, kemudian darah tinggi, darah rendah. Nah sekarang berapa sih angkanya untuk darah normal tuh rata-rata ya? Nah, pada umumnya berapa? Terus kemudian kalau darah tinggi itu berapa tekanannya, kalau darah rendah berapa? Nah ini bisa kalian browsing, cari di internet boleh ya. Atau kalau di keluarganya ada yang dokter, boleh tanya ya sama keluarga yang dokter itu, kalau darah normal berapa sih ya. Ini pada umumnya untuk orang dewasa ya, orang dewasa kalaupun sama dengan anak-anak silakan ya. Nah itu silakan. Untuk tugas yang kedua adalah terkait dengan tekanan darah. Dan tugas yang ketiga, nah ini unik nih tugas ketiga nih ya. Tugas ketiga nanti kalian tulis ya, kalau kalian istirahat itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, maksudnya yang malam ya, malamnya tuh tidurin jam berapa, bangunnya jam berapa ya. Nah setelah itu kalian total sama dengan berapa jam ya. Oke, itu harus jujur ya, harus jujur. Kalau yang tidurnya jam 6 ya tulis jam 6, tidurnya jam 11 tulis jam 11 gitu ya. Nah, nanti kalian hitung bangunnya jam berapa. Kalau bangun jam 5 berarti misalnya jam 11 sampai jam 5 berapa jam tuh. Kalian tulis sekian jam ya. Nah, oke. Jadi sudah tugas-tugas yang Bapak berikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya, sampai hari ini Bapak belum bisa bertemu secara langsung untuk pembelajaran PJOK. Kita akhiri pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada kalian, ayah bundanya ya, dan juga keluarga-keluarganya. Dan mudah-mudahan kondisi kita saat ini meskipun belum bisa tatap muka ya, khususnya untuk pembelajaran PJOK, kita tetap diberikan semangat ya untuk belajar terus, semangat untuk belajar terus, tidak boleh lemah ya, dan selalu sehatkan jasmani kita, sehatkan rohani kita ya. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.